Sebanyak 1,5–3% populasi di dunia mengalami skoliosis. Skoliosis adalah kondisi tulang belakang yang tidak normal atau melengkung secara tidak normal. Hal ini sering terjadi pada anak perempuan remaja dengan kisaran usia 9–15 tahun. Skoliosis pada anak remaja terlihat dari adanya tonjolan pada tulang punggung dan posisi pundak yang tidak seimbang. Hal ini seringkali membuat remaja mengalami stres, bahkan tidak percaya diri atau insecure. Yuk kita tanya-tanya pendapat para anak remaja lainnya. Lo tahu nggak apa itu insecure? Insecure. Jadi menurut gue insecure itu adalah rasa kurang percaya diri seseorang yang sampai bisa menghambat cara orang untuk bersosialisasi. Insecure tuh menurut gue kayak rasa ketidakamanan seseorang atau kurangnya percaya diri seseorang terhadap sesuatu atau bahkan dirinya sendiri. Insecure menurut gue yaitu kayak keraguan pada diri sendiri yang mana disertai oleh rasa takut dan malu. Menurut gue, insecure itu adalah ketidakpercayaan diri yang nantinya akan menimbulkan kecemasan dan ketidakpastian. Menurut lo apa sih penyebab dari insecure itu? Menurut gue salah satu penyebab dari insecure itu persepsi diri sendiri. Jadi kayak lo punya persepsi yang negatif atas diri lo sendiri. Contohnya itu kalau misalnya kita skoliosis, pasti lo merasa minder kan kalau misalnya lo itu skoliosis, entah karena citra tubuh lo yang kurang atau gitu. Itu persepsi. Menurut gue ya, faktor dari insecure itu misalkan dengan teman sebaya yang punya perbedaan postur tubuh. Karena aku punya temen nih, dia tuh mempunyai kelainan skoliosis. Mungkin di dalam skoliosis itu kan pasti kita mempunyai postur pundak yang tidak simetris. Jadi dia itu mengalami kesulitan dalam memilih baju dan juga merasa kurang percaya diri dalam postur tubuh dia sendiri. Mungkin kurangnya dukungan sosial, remaja yang terkena skoliosis mungkin dia ngerasa kesepian dan kayak kurangnya dukungan orang-orang sekitar yang mana dia juga merasa tulang punggungnya yang kurang sempurna. Remaja dengan skoliosis mungkin merasa takut, stres, khawatir tentang pengobatan yang mereka jalanin. Mungkin mereka khawatir tentang efek samping dari operasinya, terapinya, atau pengobatan tersebut gitu. Lo kenal nggak siapa fisioterapis itu? Kenal dong. Kenal sih, kebetulan gue punya teman fisioterapis. Menurut lo sebagai fisioterapis, kita harus bagaimana untuk menghadapi pasien dengan isu tersebut? Menurut gue tuh kita harus jadiin mereka sebagai sahabat kita dan juga kita tuh harus nunjukin kalau misalnya kita tuh dapat dipercaya gitu. Nah contohnya tuh kita bisa ngelakuin aktivitas bareng, terus deep talk bareng, dan juga memberikan dukungan positif ke mereka. Bisa dengan mengakui perasaan insecure mereka sih. Mungkin kita bisa dapat menghargai kejujuran dan keberaniannya dalam berbagi perasaan mereka. Kita dapat mengatakan bahwa kita mengerti dan peduli dengan apa yang mereka rasakan. Dari hal yang gue udah pelajari, kita sebagai fisioterapis itu harus mendengarkan dan membuat mereka nyaman saat bercerita. Di mana kita dapat memberikan perhatian penuh saat teman kita bercerita, dan kita juga bisa menanyakan pertanyaan terbuka sehingga kita bisa berempati terhadap pasien tersebut. Gue Rilis, Gue Ala, gue Divana, Gue Chelsea, Gue Konita. gue Naura, gue Maggie, gue Dinda, dan gue percaya kesehatan mental itu penting.